Kemudian, tokoh Thomas More dalam bukunya yang berjudul England Treasured by Foreign Trade, ya, dia menulis tentang manfaat perdagangan luar negeri. Jadi dia mendukung banget, ya, sangat mendukung merkantilisme. Ia menjelaskan bahwa perdagangan luar negeri itu akan memperkaya negara jika menghasilkan surplus, ya, dalam bentuk emas dan perak. Keseimbangan perdagangan itu hanyalah perbedaan antara apa yang diekspor dan apa yang diimpor. Ketika negara mengalami surplus perdagangan, itu berarti ekspor itu lebih besar daripada impor gitu. Dan negara seharusnya memberikan dukungan terhadap para pengusaha-pengusaha untuk mengekspor barang dagangannya. Seperti itu ya. Selanjutnya, Jean Baptiste, ya. Ia adalah seorang pejabat negeri Prancis yang kedudukannya sebagai menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan pada masa Louis ke-14 gitu ya. Nah, saat itu kan Louis ke-14 itu memerintah ya sekitar abad ke-17. Nah, lebih tepatnya Jean Baptiste ini dia memerintah menjadi menteri utama itu pada 1643 sampai dengan 1715 gitu ya. Ia menjamin hak monopoli yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan gitu. Ia juga melakukan rangsangan terhadap penemuan-penemuan baru serta membangun industri-industri percontohan. Ia juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dengan mendirikan akademi-akademi, perpustakaan, dan memberikan subsidi ke setiap sektor ekonomi. Karena dia adalah tokoh menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan. Jadi fokus ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan ilmu pengetahuan di sini juga ya. Ilmu pengetahuan di sini itu gunanya juga untuk memperdalam ekonomi gitu juga. Selanjutnya, Sir William Petty. Petty menganggap penting arti bekerja, ya, jauh lebih penting dari sumber daya tanah, bukan jumlah hari kerja yang menentukan nilai suatu barang, melainkan biaya yang diperlukan untuk menjaga agar para pekerja tersebut dapat tetap bekerja. Jadi dia fokus kepada gaji pekerjanya gitu ya. Uang yang diperlukan dalam jumlah secukupnya, tetapi lebih atau kurang dari yang diperlukan bisa mendatangkan kemudaratan. Jadi sebenarnya ini adalah tokoh merkantilisme, tapi bertentangan dengan karakteristiknya. Tadi kan salah satu karakteristik merkantilisme itu adalah menurunkan gaji atau upah seminim-minimnya terhadap para buruh. Tapi kalau menurut si William dari kata-katanya ini adalah dia lebih fokus ya arti pekerjanya bukan sumber dayanya gitu ya. Jadi pekerjanya itu akan membuahkan hasil ya dengan kreativitasnya yang tinggi jika upahnya juga sesuai. Seperti itu. David Hume. Nah, dia itu seorang filsuf pada dasarnya ya, tapi dia juga pakar ekonomi, tapi lebih terkenal filsufnya ya. Hume ini menulis buku of the Balance of Trade ya. Dia membicarakan tentang harga-harganya sebagian dipengaruhi oleh jumlah barang dan sebagian lagi ditentukan oleh jumlah uang gitu ya. Ini tokoh-tokoh merkantilisme gitu. Nah, di sini ada 5 soal. Kamu harus tahu juga pengertian merkantilisme tadi ya, harus tahu. Yang kedua, mengapa pada era ini emas dan perak atau logam mulia itu sangat menentukan kekayaan suatu negara. Yang ketiga, tokoh Prancis yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dengan mendirikan akademi-akademi, perpustakaan, dan memberikan subsidi ke setiap sektor ekonomi. Tokohnya siapa? Tadi saya sempat menjelaskan ya. Sebutkan dampak positif dan negatif dari adanya merkantilisme gitu. Boleh masing-masing satu atau dua juga nggak masalah. Yang penting ada ya dampak positif dan negatifnya. Yang nomor 5, jelaskan prinsip dasar merkantilisme. Tadi di depan sudah ada ya. Kalian tinggal tulis di sini kemudian ya jawabannya japri ke saya. Ditambah kumpulin foto yang terbaru, jangan foto yang kemarin dikirim sekarang
gitu ya, jangan ya. Jadi foto yang terbaru dan jawabannya gitu. Saya harap kalian mengerjakan sendiri-sendiri karena nggak perlu kalian nyontek ya, karena ada di PPT jawabannya semuanya, oke? Jadi cukup sekian yang saya jelaskan gitu. Sepertinya untuk pertemuan selanjutnya saya akan menerapkan seperti ini daripada saya hanya mengirimkan PPT, kayaknya kurang afdol saja ya. Saya akan menjelaskan lewat YouTube. Kalau ada masukan, mungkin jika kalian ingin secara langsung ya, seperti via Zoom gitu ya, atau Google Meet boleh ya. Saya menerima dengan tangan terbuka gitu, saya sangat menerima karena memang biasanya saya mengajar menggunakan Zoom gitu atau Google Meet gitu daripada seperti ini. Ketersediaannya semoga kalian bisa memahami ya, dan mengaplikasikannya terhadap hal-hal yang sudah terjadi di kehidupan sehari-hari, karena merkantilisme ini sangat berkaitan dalam dunia perbisnisan dan ekonomi yang saat ini gitu ya. Oke, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu tugasnya.